ada benang merah ya antara dua orang ini, Mas Nadiem dengan Mas Erik, yang bisa kita tarik. Mereka harus diakui bintang atau kembang desa dalam kabinet ini. Kenapa? Karena mereka simbolisasi dari apa yang disebut dengan debirokratisasi, deregulasi, karena latar belakang mereka sebagai anak muda yang sukses, berasal dari kalangan usaha, profesional, yang kita tahu ini match dengan program utama dari Jokowi periode kedua terkait dengan SDM unggul sih. Tetapi tantangannya kan juga menjadi sangat besar ya, karena harapan yang juga sangat besar, dan menurut saya ada catatan di situ. Ada ruang gerak yang terbatas ketika seorang Nadiem harus berhadapan dengan regulasi, kerja dari birokrasinya yang sampai memunculkan kontroversi. Saya pikir itu tantangan paling penting. Yang kedua, terkait dengan Mas Erik, mungkin kalimat yang tepat adalah jangan sampai matang sebelum waktunya atau matang terlalu cepat, karena kita tahu harapannya sangat besar di awal. Gebarakannya luar biasa terkait dengan bagaimana upaya memotong alur birokrasi, membongkar skandal seperti Garuda kemarin. Dan belakangan tapi kita lihat lebih banyak pro dan kontra, termasuk terkait dengan pemilihan komisaris sendiri yang Mas Erik sering ungkapkan harusnya itu diisi oleh orang-orang muda dan harus ada sisi efektivitas dan efisiensi. Sedikit terkait politik, bagaimana pandangan Mas Erik sendiri terhadap isu Mas Erik akan maju dan punya ambisi di 2024? Ya, itu Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Saya ingin ke Mas Nadiem dulu sebelum nanti Mas Erik, akan ada pertanyaan yang menarik juga nanti di ending. Tapi ke Mas Nadiem, itu juga yang Anda rasakan, birokrasi aturan membelenggu, tetapi apakah itu menghalangi capaian-capaian atau apa saja menurut Anda yang orang seringkali miss di tengah hiruk pikuk berbagai kontroversi yang terjadi selama ini yang Anda lakukan di kementerian? Iya, mungkin karena banyak kondisi COVID dan berbagai macam kontroversi yang Mbak Nana bilang, mungkin kita suka lupa beberapa hal yang cukup fundamental yang telah berubah dan bisa dibilang historis. Contoh pertama kalinya bahwa ujian nasional itu diubah menjadi standar internasional dan tidak lagi menghukum siswa tapi mengevaluasi sekolah. Itu merupakan cukup historis ya. Kedua, walaupun banyaknya isu dengan sistem pelaksanaan zonasi, ini pertama kalinya bahwa anak-anak dari dari keluarga yang kurang mampu pertama kalinya tidak diskriminasi untuk tidak bisa masuk sekolah negeri karena didiskriminasi oleh UN. Okay. Jadi ini merupakan perubahan yang fundamental mengenai akses pemerataan pendidikan kita. Ketiga, yang terjadi pada saat dana BOS pertama kali tertransfer langsung kepada sekolah, ini pertama kalinya setelah bertahun-tahun kepala sekolah tidak keteteran harus minjem uang kepada orang tua murid untuk menjalankan 1, 2, 3 bulan operasi sekolahnya pertama. Dan pertama kalinya kita bisa anak mahasiswa itu mengambil sampai dengan 1 tahun ajaran dia S1-nya dari 4 tahun di luar kampus. Ini bukan perubahan-perubahan yang kecil Mbak Nana. Jadi patut kita mengingat lagi berapa besar lompatan yang bisa kita ambil, dan ke depannya saya harap akan lebih banyak lagi. Walaupun COVID ini benar-benar menggempur sistem pendidikan kita, dan ini harus kita akui, ini merupakan hal yang sangat dramatis ya. Tetapi saya yakin ke depannya kita masih bisa melakukan lompatan-lompatan untuk menjadikan pendidikan kita lebih relevan dan lebih memihak kepada siswa. Oke, Mas Erik, lompatan-lompatan yang dilakukan Kementerian Pendidikan, tapi topi Anda sekarang Ketua Pelaksana Komite ya Mas? Apalagi lompatan, tadi Anda sudah menyebutkan soal subsidi penghasilan 600.000 per bulan selama 4 bulan. Apalagi, saya mau nagih yang lain Mas. Iya, saya rasa ini kan juga dengan situasi COVID sekarang juga yang micro retail kan kena. Nah karena itu kami sedang mengusulkan juga, tadi sudah lapor Bapak Presiden siang, bagaimana coba kita bantu juga yang micro retail ini dengan bantuan yang produktif. Kan selama ini kan bunganya sudah diperpanjang, ya bahkan dihapuskan sebagian. Lalu ada lagi cicilannya. Nah sekarang kita mau coba hibah produktif. Di mana kita kasih 2,4 juta buat 12 juta mikro retail supaya mereka bisa mulai bekerja lagi, produktif lagi. Mikro retail tuh jadi yang omsetnya berapa Mas? Kecil sekali, yang 30-40 juta. Ini yang kita harus bantu juga. Dan inilah kenapa nanti ke depannya kebijakan dari pemerintah juga di bawah komite bersama-sama seluruh Menko yang selalu Presiden sudah sampaikan kita harus juga beli dari mereka.
Mas, sorry, 2,4 juta itu diberikan untuk 12 juta. 12 juta. Dan Jadi itu kurang sifatnya kurang- hibah tadi Ya, Anda katakan. hibah. One time. Jadi hanya sekali. Ya, supaya mereka bisa bergulir produktif lagi gitu. Oke. Nah, hal-hal seperti ini ya memang selalu akan bilang kenapa dia, kenapa saya. Tetapi yang penting tadi kan policy besarnya selain kita memastikan vaksin, tetapi juga daya beli juga kita bisa jaga nih di masyarakat yang terendah. Nah, ini yang kita harus lakukan itu. Oke. Tadi rasanya harus dijawab untuk penutup. 2024 ambisi itu ada? Saya rasa apa yang kita lakukan hari ini tidak berpikir untuk kedepannya. Tetapi yang penting kita bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan tentu hasilnya baik buat semua. Dan saya rasa saya udah bilang statement beberapa kali kan bahwa presiden pasti orang Jawa, kita bisa lihat di Amerika juga seperti itu. Susah sekali untuk perempuan jadi presiden, di tempat lain juga susah sekali juga suku tertentu jadi presiden. Nah, kalau lebih baik kita bantu aja lah presidennya. Oh, jadi berarti RI 2 mau lah Wapres? Kenapa? Berarti Wapres mau? RI 2, RI 3 lah. Ya kan? Kalau katanya yang presiden harus orang Jawa, berarti Wapres tidak harus orang Jawa. 2024 masih lama, tapi yang jelas spekulasi itu sudah muncul di sana-sini, terutama karena banyak hal dan terutama karena dua menteri, Mas Menteri ini yang hadir selalu menjadi sorotan karena berbagai kebijakan yang diambil. Selamat bekerja, semoga semua yang direncanakan berhasil, dan semoga juga kontroversinya selalu yang baik-baik begitu. Amin. Tapi Amin. rasanya kalau kebijakan yang diambil tidak pernah ada yang positif, pasti ada pro kontra. Pasti. Pasti ada pro kontra. Pasti. Sekali lagi selamat bekerja dan terima kasih sudah hadir malam ini di Terima Mata kasih, Najwa. Mbak Nana. Masih. Dan terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Selamat malam teman-teman, sampai jumpa. Yang berusia muda memang diharapkan menggebrak, muncul dengan ide-ide yang semestinya mengentak. Buat apa jika masih muda tapi serba ragu-ragu, enggan ambil resiko hingga serba diam sampai gagu? Kesalahan dan kekeliruan mungkin tidak terhindarkan. Namanya juga sedang menginisiasi sebuah gebrakan. Yang penting jangan bertindak gegabah apalagi fatal. Tak ada pejabat yang kebal dari resiko terpental. Apalagi sampai besar kepala dan enggan dikritik. Niscaya urusan akan bertambah jadi semakin pelik. Meminta maaf jika keliru sambil tetap berderap maju menuju hari-hari yang pasti baru. Terlalu banyak masalah-masalah yang kadung membuntu, perubahan dan nilai lama wajib ada titik temu. Sambil terus mempelajari dan mengenali tanah air sendiri. Sebab tak ada yang abadi selain perubahan itu sendiri. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal, terjang arah, pagi pasti terkejar.